Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Jani Badida dengan NPM 23.100.200.224 sehubung dengan memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pengolahan kata pada teknologi informasi. Bentar. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Apakah kalian tahu pengolahan kata pada teknologi informasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan kata pada teknologi informasi. Jadi, pengolahan kata adalah suatu program yang dirancang khusus dan mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk pembuatan sebuah tulisan atau dokumen pada komputer, di mana kata-kata dan kalimat tersebut dapat dirangkai sesuai dengan keinginan penulis, baik dari jenis huruf, tata letak, dan lain sebagainya. Kemampuan utama dari program pengolahan kata meliputi penulisan, pembentukan, formatting, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan. Nah, dalam teknologi informasi ada teknologi pengolahan kata yang merupakan teknologi yang dapat mengubah data teks menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh mesin. Nah, dalam presentasi saya ini, kita akan mempelajari tentang metode pengolahan kata yang umum digunakan sehari-hari, serta cara aplikasi pengolahan kata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman kedua ini ada metode pengolahan kata pada teknologi informasi. Yang pertama adalah tokenisasi. Nah, tokenisasi, di sini tokenisasi yaitu memecah teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti kata atau frasa. Dalam pengertian lain, tokenisasi adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi bagian-bagian tertentu. Sebagai contoh, tokenisasi dari kalimat "aku baru saja makan bakso pedas" menghasilkan 6 token, yakni aku baru saja makan bakso dan pedas. Nah, tokenisasi seringkali dipakai dalam linguistik dan hasil tokenisasi berguna untuk analisis teks lebih lanjut. Yang selanjutnya ada stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasarnya atau kata dasar. Contohnya, membaca dapat diubah menjadi baca. Nah, dalam pengertian lain, stemming adalah metode untuk mencari kata dasar dari sebuah kata. Stemming merupakan salah satu tahapan dalam pre-processing. Proses stemming memiliki pengaruh dalam tingkat akurasi temu kembali informasi. Stemming dilakukan dengan cara menghilangkan imbuhan yang terdapat pada kata. Selanjutnya ada stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan. Stop word removal merupakan bagian dari tahapan pre-processing teks yang bertujuan untuk menghapus kata yang tidak relevan di dalam suatu kalimat berdasarkan daftar stop word, seperti contoh dan, atau, serta, yang. Selanjutnya ada part of speech tagging, yaitu mengidentifikasi kata dalam teks sebagai kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lainnya. Part of speech tagging merupakan pengelompokan teks menjadi kelas kata seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, yang bergantung pada definisi kata dan konteksnya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada aplikasi pengolahan kata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemeriksa ejaan. Program komputer dapat membantu memeriksa ejaan dan tata bahasa dalam aplikasi pengolah kata seperti yang kita pakai Microsoft Word.
Dalam teknologi informasi, pemeriksa ejaan adalah aplikasi yang memeriksa semua kata dalam sebuah dokumen untuk menghindari kesalahan pengejaan. Yang kedua ada autocomplete. Autocomplete merupakan kemampuan mesin untuk melakukan pengisian otomatis pada teks yang sedang ditulis, menghemat waktu mengetik, dan mengurangi kesalahan pengetik. Selanjutnya ada mencari informasi online. Pencarian teks menggunakan mesin pencari seperti Google itu memproses kata-kata yang dicari oleh pengguna dan menampilkan hasil yang relevan. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada keuntungan penggunaan teknologi pengolahan kata. Ya, keuntungannya tentu saja orang membuat sebuah aplikasi atau sistem pasti ada keuntungannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan keuntungan penggunaan teknologi pengolahan kata. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Automatisasi tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia seperti pengecekan ejaan dan pencarian informasi menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Ya, tentu saja semua orang yang bekerja pasti ingin lebih cepat menyelesaikan tugas dan dengan lebih mudah. Nah, tentu saja dengan adanya penggunaan teknologi pengolahan kata ini, orang semakin produktif untuk membuat kerjaan. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi pengolahan kata memungkinkan pengolahan informasi yang lebih cepat dan akurat sehingga menghemat biaya dan waktu. Tentu saja semua orang pasti mau lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis. Siapa sih yang tidak mau? Dengan adanya teknologi pengolahan kata, semua orang dapat mengerjakan pekerjaannya tanpa memerlukan biaya dan juga menghemat waktu, sangat-sangat menghemat waktu karena sudah ada teknologi pengolahan kata. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah menjaga akurasi. Nah, yaitu proses pengolahan kata yang dilakukan oleh mesin lebih konsisten dan cenderung bebas dari kesalahan manusia. Itu ya itu saja keuntungan yang saya sampaikan. Mungkin masih banyak keuntungan lain yang tidak saya sampaikan. Nah, ini saja sebagian sebagiannya. Selanjutnya, tantangan dalam pengolahan kata pada teknologi informasi. Kalau ada keuntungan, pasti ada tantangan. Tentu saja dalam kehidupan pasti ada sebuah tantangan, apalagi dalam aplikasi pengolahan kata pasti ada tantangannya. Nah, yang pertama itu adalah ambiguitas. Nah, sebelum kita masuk pada tantangannya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ambiguitas. Jadi, ambiguitas adalah kalimat atau kata yang bermakna ganda atau arti dua. Artinya dua yang terjadi sebagai akibat dari penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Nah, jadi arti ganda. Kata-kata dalam teks dapat memiliki beberapa arti, menyebabkan kesalahan dalam pemrosesan dan mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Selanjutnya ada bahasa slang dan variasi dialek. Bahasa slang adalah ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal yang biasa disebut bahasa gaul atau bahasa kroken. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berbeda pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Penggunaan bahasa slang dan variasi dialek membuat pengolahan kata menjadi lebih rumit karena terdapat perbedaan dalam makna dan penggunaannya. Selanjutnya ada kecepatan dan volume data. Peranan data yang besar dan cepat pada big data membutuhkan kemampuan komputasi yang tinggi. Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya, kita next. Nah, di sini ada pemanfaatan pengolahan kata dalam big data.
Yang pertama itu analisis data. Analisis data memproses jumlah besar data secara cepat untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pencarian informasi. Pencarian informasi memudahkan pencarian data yang tepat dan relevan. Berikutnya ada proses otomatisasi. Automatisasi, Automatisasi pemrosesan data yang cepat menghemat biaya dan waktu dalam analisis data. Termasuk halaman selanjutnya dan merupakan halaman terakhir. Nah, di sini ada penggunaan pengolahan kata dalam kecerdasan buatan. Itu contohnya adalah ini pemeriksaan NLP, NLP yaitu Natural Language Processing. Dengan menggunakan teknologi pengolahan kata untuk memahami bahasa manusia seperti ketika seseorang berbicara dengan asisten virtual, Alexa, atau Siri. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya, teknologi pengolahan kata memungkinkan pemrosesan data yang akurat, cepat, dan hemat waktu. Menggunakan pengolahan kata pada big data dan kecerdasan buatan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan mempercepat proses. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya sampaikan, mohon dibantu untuk membenarkan. Hmm. Akhir kata, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.